Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risya Melatillah. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang tokoh tasawuf dari daerah saya, yakni Pasuruan, di mana tokohnya bernama Kiai Haji Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan merupakan tokoh fenomenal yang mewariskan banyak hal terkait pembumian nilai-nilai Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Darinya Islam disuguhkan dengan cara lemah lembut tanpa menakutkan, bahkan selalu mengedepankan agar orang-orang senang. Nah, langkah ini dilakukan tidak lepas dari pemahaman atas Islam yang konon mampu mengkombinasikan logika fisika dan tasawuf dalam konteks kehidupan bermasyarakat tentunya. Dan inti dari perannya dengan pola pikir moderat adalah menjaga selalu kesejukan umat melalui pembumian Islam secara menyeluruh, dari formalis menuju substansialis, atau dari ketuhanan menuju kemanusiaan. Nah, salah satu hal terpenting dari keberhasilan proses dakwah Islam wilayah Nusantara hingga berkembang dengan baik adalah peran para penyebar awal Islam, yakni Wali Songo. Nah, pasalnya keberhasilan ini tidak ditandai dengan kemampuan mereka memaknai normalitas Islam melalui model tafsiran yang dapat bersinergi dengan budaya lokal tanpa terjadi saling menegaskan, jika tidak mengatakan saling menghapus. Banyak sekali ditemukan budaya lokal itu sampai hari ini tetap eksis tanpa kehilangan ruh keislamannya. Nah, selanjutnya pola ini itu dilanjutkan oleh pesantren, sebab secara generologi keilmuan pesantren itu memiliki kemiripan dengan keislaman model Wali Songo yang konon berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, seperti itu. Kemudian sebagai pelanjut ide-ide ahlus sunnah wal jamaah, pesantren cukup besar pengaruhnya dalam mengembangkan model keagamaan yang mengedepankan prinsip-prinsip tasawuf atau toleran, kemudian tawazun, balance, dan ta'adul, keadilan. Keterlibatan para kiai cukup efektif membumikan Islam dan yang damai itu, kemudian tanpa selalu terjebak dalam formalitas apabila mengabaikan nilai-nilai substansi Islam itu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan mencoba untuk memahami peran dan keteladanan Kiai Hamid Pasuruan dalam memahami dan mempraktekkan Islam, khususnya dalam membumikan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah berbasis tasawuf. Pasalnya keberhasilan Kiai Haji Hamid ini cukup dirasakan banyak orang sampai hari ini dengan dibuktikan banyaknya peziarah yang datang tidak pernah surut sekedar berdoa sekaligus ngamreh barokah. Dapat dilihat dari ketika haul bulan Maulud lalu itu, walaupun dalam keadaan corona, namun tetap banyak juga yang hadir untuk mendapatkan barokah beliau. Kemudian selanjutnya itu jejak perjalanan hidup. Jejak perjalanan beliau, keberhasilan seseorang tidak dapat datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses kesejarahan dengan kesungguhan yang tidak pernah berhenti, manjada wajada. Proses kesejarahan itu dapat
berkait dengan dimensi internal, yaitu potensi diri sendiri, maupun dimensi eksternal, yaitu situasi sosial, budaya yang melingkupinya. Nah, Kiai Hamid ini memiliki nama kecil. Sebelumnya saya akan menjelaskan ini dulu. Kiai Hamid memiliki nama kecil Abdul Mu'ti Ibnu Abdullah bin Umar Basyaiban, dan mengalami perubahan setelah beliau menunaikan ibadah haji pertama dengan sebutan Abdul Hamid, lantas berubah kembali menjadi Hamid. Nah, Kiai Haji Hamid ini sebutan yang lebih populer. Nah, beliau lahir sekitar tahun 1914 Masehi atau sekitar 1333 Hijriah di desa Sumbergerang, Rembang, Jawa Tengah. Nah, itu asal beliau dari pasangan Kiai Abdul. Nah, ayahnya Kiai Abdullah adalah menantu Kiai Siddiq, yaitu kiai yang melahirkan dua tokoh besar di lingkungan NU, yaitu Kiai Mahfud Siddiq dan Kiai Ahmad Siddiq, yang sama-sama merupakan mantan Rais AM PBNU. Dan Kiai Abdullah sendiri adalah tokoh pesantren dari Lasem. Nah, maka sebagai putra macan, tidak heran kemudian kelak Kiai Hamid menjadi macan di masanya, sama seperti ayahnya. Tapi faktor nasab tidaklah satu-satunya penentu, sebab tidak jarang seorang lahir dari lingkungan yang besar, kenyataannya kelak ketika sudah besar dia tidak menjadi apa-apa. Artinya penentu keberhasilan paling tinggi ditentukan oleh peran individu itu sendiri, sementara faktor di luar adalah sekedar pendukung saja. Pergolakan keilmuan Kiai Hamid di pesantren Termas cukup berhasil bagi perkembangan intelektualnya, apalagi ditempuh sekitar 12 tahun. Berbagai disiplin dikuasainya, dari fikih, tasawuf, kalam hingga kesutraan. Penguasaannya dalam ragam pengetahuan ini kelak turut membantu konstruksi pandangan Kiai Hamid dalam menyikapi persoalan yang beragam di masyarakat ini. Dan keberagaman mengutarakan logika, berpikir beragam, tidak terkesan hitam putih atau mono perspektif seperti itu. Kemudian keseriusan menimba ilmu, apalagi didukung oleh lamanya belajar di pesantren Termas, mengantarkan beliau pada posisi santri yang cukup disegani pada eranya, khususnya di pesantren ini. Nah, konon Mukti Ali pernah ngamrih ilmu ke Kiai Hamid, dan hubungan keduanya sangat dekat, bagaikan orang tua dan anak seperti itu. Kiai Hamid mampu menguasai beragam pengetahuan, termasuk menguasai persoalan ilmu asma, atau biasa disebut dengan kanuragan, yang tidak semuanya dapat dilakukan oleh teman-teman santri sejawatnya. Nah, pilihan ini menurut kita tidak lepas dari konstruksi sosial, budaya, dan politik kala itu, yang secara umum kondisi negara masih dalam cengkeraman para penjajah ya. Itu artinya dengan belajar ilmu asma diharapkan kelak santri-santri mampu melawan orang-orang yang selalu berbuat onar kepada rakyat kita. Setelah membaca sekilas perjalanan intelektual Kiai Hamid, maka bila dikaitkan dengan logika berpikir Ahlussunnah wal Jamaah, nampaknya posisi Kiai Hamid ini cukup jelas sebagai tokoh santri yang melanjutkan tradisi keilmuan pesantren sesuai dengan bangunan yang mendasar genealogi keilmuannya. Nah, konsep aswaja ini bagi kalangan pesantren penting untuk dipahami dan dikembangkan terus dengan menyadari perlunya interpretasi baru sesuai dengan realitas yang dihadapkan. Karenanya di tangan Kiai Hamid ini pembumian konsep aswaja cukup unik ya.
dan manfaatnya cukup besar dalam upaya memberikan kesejukan bagi masyarakat luas. Nah, di pesantren Salafiyah Kiai Hamid ini bergumulan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Tempo dulu, meskipun dia juga tidak pernah lelah, juga belajar kembali khususnya dalam kajian ilmu tasawuf. Ta'anyal ia dalam perjalanannya menjadi seorang nomor wahid atau komando di pondok ini, sehingga mengantarkan dirinya pada posisi yang penting bagi keberlangsungan tradisi intelektual pesantren, terlebih pada pengawalan nilai-nilai aswajanya. Nah, terkait dengan karya penulis, karya tulisnya belum menemukan secara utuh, tapi ada beberapa percikan pemikiran Kiai Hamid yang telah diketahui, baik berupa narasi atau syair-syair. Nampaknya lisan al-hal atau bahasa perbuatan lebih banyak dikembangkan oleh Kiai Haji Hamid ini. Nah, secara pergolakan keilmuan Kiai Hamid cukup serius, bahkan dianggap tidak pernah berhenti. Terbukti meskipun dia telah dipercaya menjadi salah satu pengasuh di pesantren Salafiyah itu, dia tetap saja melakukan selalu ngamrih ilmu ke beberapa kiai atau ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Oleh karena itu, tidak salah pengabdiannya kepada ilmu mengantarkan pada posisi terhormat, baik dari insan pesantren maupun masyarakat umum, sesuai dengan ungkapan bahasa Arab yang menggambarkan peran ilmu bagi pencintanya. Man khadamani khamadahu kullu syai'in. Siapa saja yang melayaniku, maka ia pun akan aku layan. Seperti itu. Nah, dalam kajian tasawuf khususnya, Kiai Hamid ini adalah orang yang mengagum, sekaligus pelaku atau seorang teoristis, sekaligus mengembangkan amali atau praktek. Hal ini tergambarkan dari laku-laku tasawuf yang sebenarnya telah dilakukan semenjak beliau berada di pesantren Tremas, seperti menyepi atau disebut khulwah atau uzlah. Nah, laku-laku tasawuf ini dilakukan tidak lain agar Kiai Hamid memiliki tempat yang terhormat di hadapan Sang Khalik dengan capaian makrifat kepadanya. Nah, ketertarikannya terhadap dunia tasawuf ini semakin meningkat, dibuktikan dengan pembelajaran terhadapnya itu semakin intens terhadap kitab-kitab tasawuf. Tercatat Kiai Hamid ini mendalami magnum opusnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, pada Habib Ja'far bin Syekhon Pasuruan dengan sistem belajar roha, yaitu sistem pembelajaran tidak mengandalkan bacaan pada objek yang dikaji, tapi juga menanamkan ketulusan untuk menancapkan cahaya ilahi dalam proses pembimbingannya secara intens menuju kehidupan sufistis tersebut. Nah, dari bacaan dan kajian Kiai Hamid ini terdapat teks-teks tasawuf yang nampaknya menunjukkan tradisi intelektual Kiai Hamid dalam tasawuf, mengikuti jejak dan pemikiran model Al-Ghazali yang dikenal dalam kategori tasawuf sunni. Artinya pembumian nilai tasawuf Kiai Hamid berdasarkan pada pondasi kombinasi fikih dan tasawuf yang keduanya dianggap saling menyempurnakan. Nah, kemudian bagi kalangan tasawuf sunni, kombinasi fikih tasawuf tidak bisa ditawar, sebab orang yang menggunakan fikih tanpa tasawuf akan mudah terjebak pada formalitas beragama yang mengabaikan substansinya. Nah, kondisi ini yang kemudian akan mudah memberikan vonis daripada memberikan pembinaan melalui langkah-langkah yang lebih manusiawi. Bahkan tidak sedikit pula hukum-hukum formal itu dibentuk hasil eksploitasi kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara itu, laku sufi yang tidak mengabaikan fikih akan mudah bersikap remeh terhadap hukum-hukum. Nah, akibatnya orang mudah menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang salah. Akibat
lalu ekstrim pada substansinya. Nah, dan ini akan sebenarnya berlawanan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami oleh kalangan pesantren, yaitu adanya nilai-nilai toleran, moderat, dan keadilan. Nah, Kiai Hamid adalah sufi yang moderat, tidak ekstrim dalam melibatkan melihat dialektika fikih dan tasawuf. Di satu pihak dia keras memegang prinsip fikihnya, di pihak yang berbeda dia cukup lembut melalui perkataan, pendekatan subfisik dalam menyikapi persoalan tersebut. Dan mendalami tasawuf tidak diperkenankan meninggalkan syariat-syariat agar nilai-nilai Islam tidak mengalami proses mutalasi. Nah, namun dalam konteks zuhud sekali lagi Kiai Hamid ini melihat bukan pada hal yang nampak, tapi hatinya. Artinya tidak semua orang yang bajunya jelek dianggap zahid. Jika hatinya tetap bergerak senang mencari baju yang lebih baik, karenanya dalam sebuah syairnya Kiai Hamid mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Hamid Ahmad yang artinya sebagai berikut. Kulihat manusia condong pada orang yang beruang, dan siapa yang tidak beruang, larilah orang darinya. Nah, syair ini menggambarkan posisi zuhud Kiai Hamid dalam menyindir perilaku orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mencintai dunia, hingga persaudaraan antar sesama sebagai taruhannya. Nah, bangunan keilmuan berbasis aswaja ini yang dipraktekkan oleh Kiai Hamid mengantarkan dia bukan saja terhormat terhadap Tuhannya, tapi juga cukup mendapatkan tempat terhormat dari orang-orang Islam di berbagai daerah. Itu artinya makna penting dari praktek Islam Kiai Hamid adalah mampu memadukan antara dimensi ketuhanan di satu pihak dan dimensi kemanusiaan di pihak yang berbeda. Nah, semoga kita semua dapat meneladani demi rasa teduh sebagai modal pembangunan kerukunan bagi semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.